buka dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Enggak, buka di dalam otak, di dalam hati. Wah, hebat ya kalian ya. Kalian bisa hafal. Ya, pelan-pelan ya. Nanti bisa bacain. Yohanes 3 Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sudah ya, sudah tahu ini pasti ayatnya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, kan? Karena begitu besar, seberapa besar? Ya, kan kalau kita tuh sarangil, cintanya besar nggak? Kecil segini ya. Harusnya apa? I love you, I love you, I love you, gitu ya. Bisa nggak ya? I love you full, ya. Besar nggak ya? Ayatnya mengatakan karena begitu besar. Cukup besar nggak ya? Oh enggak, jadi karena begitu besar. Oh enggak ya? Karena begitu besar. Orang besar kalau nyanyi ya. Jadi orang besar sebesar apa? Karena ditulis karena begitu besar, sebesar apa? Seisi dunia. Wah, pada waktu bilang seluruh ya dunia, berarti saya dan kalian kecil banget ya. Kecil. Saya dengan dunia besaran mana? Dunia besar. Lalu kan kita pernah belajar tentang planet ya. Bumi itu ternyata kecil dibanding dengan matahari. Oh iya, kalau seandainya sekiranya seumpamanya bumi yang kita tinggalin ini nih sebesar yang kalian suka main lato-lato. Padahal kalau kalian salah tangan sakit. Nah, kalau seandainya sekiranya seumpamanya bumi yang kita besar ini katanya sebesar bola lato, lalu berapa butir lato untuk memenuhi itu semua supaya itu sama dengan matahari? Wah, bingung ya? Ilmu daripada perbintangan mereka bilangnya gini. Satu lato itu bumi. Berarti kalau dibanding dengan matahari, berarti 1 kali 10 pangkat. Ya, pangkatnya itu jutaan. Wah.
besar sekali ya. Matahari besar ya, besar. Tetapi kan kita tinggal di mana? Gugusan Bima Sakti. Lebih besar lagi karena bukan hanya matahari, semua planet ada di situ semuanya. Nah, kalau seandainya, sekiranya, seumpamanya bumi yang kita bilang besar ini itu sebesar bola lato, berapa jumlah bola lato itu memenuhi gugusan Bima Sakti? Lebih besar lagi. Iya, dari 1 kali 10 pangkat. Nah, tadi yang bilang triliun. Nah, kalau sudah begitu, terus ada gugusan lagi tetangganya daripada gugusan Bima Sakti, namanya Andromeda. Lebih besar lagi. Dan ya, pikiran manusia masih terbatas, belum sampai lagi nih, nanti ada lagi gugusan lagi. Pertanyaan begini, siapakah kamu dan saya? Kamu adalah debunya di dalam debu dan debu. Kalian pernah bisa lihat debu? Tapi kita ternyata di dalam debu. Jadi seolah-olah ini Tuhan jauh sekali di sana. Tetapi berita yang menarik yang kita baca adalah karena begitu besar. Seberapa besar? Sebesar itulah Tuhan mengirim anaknya, Tuhan kita namanya siapa? Yesus Kristus. Jadi kalau kita balik lagi, wah, ternyata begitu ya. Dari dunia ini yang hanya sebesar debu, daripada gugusan Bima Sakti, gugusan Andromeda dan lain-lain, kita di dalam debu-debunya, tetapi bumi itu juga di debu lagi kan. Nah, bumi kita sedebu-debunya itu, pertanyaannya, di mana benua Asia? Ya ampun, Musa, bumi aja udah debu nggak kelihatan. Di mana Asia? Kalau begitu, di mana Indonesia? Ya ampun, lebih kecil lagi. Pertanyaannya, di mana Pulau Belitung? Lebih kecil lagi. Pertanyaannya, di mana Manggar? Ya ampun, lebih kecil lagi. Pertanyaannya, di mana saya sama kalian? Saya di mana ya? Tuhan kita mengasihi dunia, bukan hanya dunia yang ada di sana, tetapi Dia mengasihi saya dan engkau. Ini berita baik luar biasa, ya. Karena apa? Dia memberikan anaknya yang tunggal. Tunggal itu artinya apa? Satu-satunya. Pertanyaannya gini, ya. Kalau kalian punya handphone cuma satu-satunya, kalian mau kasih nggak sama orang lain? Enak aja, ini kan punya saya, milik saya, satu-satunya, tidak bisa. Iya. Tapi kalau kita sayang, kita mau beri nggak? Oh ya benar, contohnya begini ya. Siapa yang di sini punya adik? Adik ya? Ini puasa panas terik. Pas panas terik begitu ya. Terus ada yang es krim. Siapa yang suka es krim sih? Panas terik ya, aduh panas. Pas ngeliat es krim. Anggap aja ini es krim ya. Es krim. Cuma punya satu. Panas terik. Pas jilat. Manis, dingin, seger. Ya. Ada kita yang kecil.
Lagi dong. Kasih nggak? Enak aja. Nggak. Punya kami satu-satunya. Terus adik kita kalau pas minta, ya udah nggak dikasih mah ya udah. Pokoknya jahat gitu doang. Iya. Enggak minta. Gitu kan? Terus kita nggak sekali minta, iya. Minta. Terus kita bilang, enggak, minta. Terus kita jawab, enggak. Siapa yang kayak begitu dulu ya? Terus kita bilang apa? Enggak. Ininya copot. Langsung kita hadiah. Aduh. Kalau kamu mau adil. Jatuh baru dikasih. Tapi berita baiknya Tuhan kita Yesus apa? Cuma satu-satunya, tapi Dia berikan. Artinya apa? Artinya Allah Bapa itu mengasihi saya dan teman-teman semua, anak-anak semua, melebihi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, seberapa besar cintanya? Berarti kalau segitu besarnya, betapa luar biasanya Allah Bapa, betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus itu memberikan nyawanya bagi saya dan teman-teman. Dan nanti kalau kita percaya pada Tuhan Yesus ya, di surga ada cacat yang tidak mungkin bisa hilang. Karena Thomas sudah buktikan, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk ditinggal, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan guna selamat yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Wah, inilah yang menjadi tanda. Wah, Yesus tangannya berlubang-lubang. Padahal Dia berbuat jahat ya? Enggak, kita yang berbuat jahat. Saya kadang-kadang kagum dengan kalian ya. Diam-diam gitu ya. Terus kita tangan kita gatal. Ini berbuat sesuatu. Lalu ambil kertas. Lalu, ini teman saya sendiri. Kan? Tuh, ya di kelas nih. Dia nengok. Siapa? Jawab saya. Gitu kan? Enggak, kita pura-pura. Dia nggak ngeliat, dia nggak tahu. Pura-pura. Aman. Ambil kertas yang lebih kecil lagi atau yang lebih besar? Wah, lebih besar itu dosa saya dan teman-teman. Ambil yang lebih besar. Lempar. Tadi dia bang. Sekarang. Siapa sih? Terus kita bilang saya. Dia nggak. Udah. Dia nggak tahu. Syukuri. Habis itu masalah lagi nggak? Nembak lagi. Kertasnya lebih kecil ya. Enggak, lebih mudah lagi. Kertas gambar. Sobek. Tadinya tak. Suara. Jawaban. Siapa ya? Kita lapor gini kan? Tiba ya. Dia langsung bilang, wah, saya mesti cari kertas orang yang lebih besar lagi. Wah, tapi teman kita 3 kali jadi kerjaan murid. Ini pasti saya ditutup lagi. Ntar saya pura-pura, nanti saya ikut 1, 2, 3.
Saya nengok ke belakang. Jadi saya tahu siapa ini. Kita sudah ambil batas orang yang wah. Kita berdiri. Satu. Teman kita yang lagi pura-pura. Satu. Jadi dua. Tapi kita mau jadi dua. Pas kita mau lewat, dia nengok. Ketahuan. Terus apa? Peace damai, begitu nggak? Enggak, terus apa? Oh kamu ya, langsung kejar. Terus kita dikejar, kita tertawa ya. Lari. Nabrak tembok benjol ya, sakit ya, enggak langsung tahu. Mau lurus atau bengkok? Kita bingung apa harus? Ya kasihan delu, ya kasihan delu. Tangan siapa yang salah? Saya dan teman-teman. Tangan Tuhan Yesus itu baik luar biasa. Tangan Tuhan Yesus itu gak pernah jahat. Tetapi tangan melihat anak-anak diberkati satu-satu. Padahal orang-orang Yesus, anak kecil apa sih? Kau sadar Yesus? Yesus, aku pun mengasihi anak-anak. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kalian. Dia berkati kalian satu-satu. Wah, luar biasa. Tangan yang gak pernah salah. Tetapi tangan siapa yang dipakai? Tuhan Yesus. Padahal tangan siapa yang salah? Saya suka jahat, suka mukul, suka cubit, suka bercakap. Tangan siapa yang bisa menerima aku? Saya. Tetapi itu diambilnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu dia kenakan kepada tangannya. Lalu juga kakinya. Saya kadang-kadang kagum kalau kalian lagi diem-diem. Bisa kakinya begini, dia enggak orang siapa ya? Bisa kayak gitu, waduh, kakinya bisa berpura lagi begitu ya. Kaki siapa yang salah? Kaki saya dan teman-teman. Kaki Tuhan Yesus salah nggak? Nggak pernah. Dia pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota, dia beritakan firman Tuhan. Dia lagi jalan ketemu ada seorang ibu yang menangis karena anaknya mati, itu dia berkati. Lalu akhirnya anak itu bangkit daripada kematian. Kakinya itu berjalan cari jiwa. Tetapi justru kaki siapa yang menerima paku? Tuhan Yesus. Itulah betapa besarnya kasih Allah akan seisi dunia. Maka dia memberikan anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terlebih lagi, ada tanda tombak musuh ditinggal. Hati daripada Tuhan Yesus itu lama. Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi. Hati yang terdalam itu dia betul-betul mengasihi. Bahkan sampai dia merentangkan tangannya. Dia bilang, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Hati Tuhan Yesus itu begitu besarnya mengasihi saya dan teman-teman. Karena hati kita yang jahat. Hati kita yang suka iri hati yang juga iri dengki. Dan kita mau sebab orang yang benci saya. Dan dia akan ampuni kamu. Tetapi hati siapa yang harus menerima hujanan tombak menusuk kepada di pinggang berdarah-darah? Harus saya dan teman-teman. Tetapi itu diambilnya daripada saya dan teman-teman. Kasihnya luar biasa. Dan dia bermahkotakan duri. Teman-teman pernah kenal duri? Duri yang dikenakan oleh Tuhan Yesus panjangnya 7 cm. Duri kita kecil aja beliau rawat sakit ya, luar biasa ya. Tetapi ini 7 cm dan bukan hanya menusuk di sini berdarah banyak bulu darah. Lalu di situ ada seorang prajurit mengambil tongkat dan dipukul begitu, masuk ke dalam berdarah-darah.
Tetapi kepala daripada Tuhan kita Yesus itu masih bisa bilang, Bapak ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu. Padahal siapa yang berbuat salah? Siapa yang punya pikirannya jahat? Siapa? Saya dan teman-teman. Tetapi itu diambil. Maka kita diingatkan, karena begitu besar kasih Allah kepada saya dan teman-teman, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya itu, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Binasa artinya kita terpisah daripada Tuhan. Binasa artinya kita tidak lagi ketemu dengan Tuhan. Kita akan dihancurkan. Kita akan menjadi debu lagi kalau kita mati. Kalau mati begitu masih mending. Tetapi kalau matinya ternyata binasa, itu artinya bukan hanya mati secara fisik, tetapi mati juga secara roh, karena dia tidak kembali kepada Allah. Itulah yang tidak Allah inginkan di berita baik. Itulah yang tidak diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang kita periksa hati saya ya. Yuk kita masing-masing periksa hati saya, pikiran saya, tangan saya, kaki saya. Betapa banyak kesalahan, dosa, pelanggaran, dan sekarang saya tahu Tuhan Yesus mengasihiku. Tanda di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Bahkan kita melihat tangan kita, Tuhan, tangan saya sudah jahat, Tuhan. Harusnya tangan saya menerima kuatku, tetapi sekarang Tuhan mengambilnya, puji nama Tuhan. Sekarang tangan saya mau pakai buat Tuhan, bukan untuk kejahatan, tetapi melakukan perbuatan baik ya Tuhan. Saya melihat ada orang yang perlu ditolong, saya akan tolong. Melihat Bapak dan Bapak, saya akan tolong. Melihat Bapak dan Ibu, saya akan tolong. Tangan saya sekarang untuk Tuhan, dan harusnya tangan saya terima aku. Tuhan, lihatlah kakiku. Kakiku sudah berjalan berbuat kejahatan. Tangan kaki Tuhan Yesus tidak pernah, tetapi menerima aku itu Tuhan Yesus. Aduh Tuhan, ampuni saya. Kaki saya ini suka tendang, suka menyakiti hati orang lain. Sekarang saya gak mau lagi pakai, tetapi kaki saya sudah saya berikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya suka pikiran jahat Tuhan, tetapi kenapa ya Tuhan Yesus mau memakai mahkota bumi? Aduh Tuhan, cintamu luar biasa, melebihi daripada dunia ini, melebihi daripada tingginya langit, dalamnya lautan, luasnya samudra. Di situ kami sadar Tuhan. Sekarang saya mau pakai pikiran saya untuk Kristus. Tuhan, sekarang saya tahu hati saya ternyata pusat daripada salah, pelanggaran, dosa. Hati saya yang perlu diselesaikan Tuhan. Saya pernah menyimpan kesakitan, kepahitan, saya simpan itu. Tetapi sekarang saya sadar, saya harus berikan kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus hatinya itu menerima hujaman, ombak menusuk dari pinggang. Tuhan, saya mengakui itu. Anak-anak, siapa di antaramu yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jangan ganggu kiri kanan, jangan ngobrol kiri kanan. Sekarang Tuhan ada di sebelahmu. Tuhan ada di sebelahmu. Mari periksa, siapa yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Siapa yang mau? Ini saya memberikan kepada Tuhan. Siapa yang mau? Jangan nengok kiri kanan saya. Berdoa, Tuhan berbicara kepada kita. Siapa yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mereka mau.
Siapa yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan? Ya, puji nama Tuhan. Siapa yang belum pernah menerima Yesus tapi sekarang, iya Tuhan, dulu saya pas terima Yesus luar biasa, saya ada sukacita, senang sekali, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tetapi sekarang saya berbuat dosa lagi dan berbuat dosa lagi. Hilang sukacita itu. Tapi setelah saya mendengar firman Tuhan ini, hati saya semangat lagi. Tuhan, saya mau berjanji, saya mau memperbaiki hidup saya. Siapa yang dulu yang sudah menerima Yesus tapi sekarang berdosa dan sekarang butuh Tuhan lagi, Tuhan ini saya angkat tangan. Tuhan ini saya, ini saya, ini saya. Wah, puji nama Tuhan. Yang ketiga, siapa yang nanti mau ganti Musa, memberitakan firman Tuhan, pergi kemanapun Tuhan tempatkan saya mau pergi memberitakan firman Tuhan. Ini dengan serius ya, karena Musa nanti juga sebentar lagi nanti yang melanjutkan kehidupan di dunia ini kalian semua. Ya, siapa di antara ini Tuhan, saya mau sembahkan hidup saya secara sepenuhnya Tuhan. Mulai saat ini saya akan gugurkan, saya doakan Tuhan, saya mau persembahkan hidup saya untuk hormat, untuk kemuliaan nama Tuhan, memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung dunia. Di mana Tuhan tempatkan? Ada yang mau katakan? Ada saja. Puji nama Tuhan. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Kalau belum ngerti, nanti tanya ya sama bapak ibu guru. Bapak, saya kok hati saya dari saya nggak bisa nih, saya mesti ngomong ya nanti ya. Terus juga yang perempuan ngomong ke ibu guru ya, ibu tolong saya dong, saya tadi mau mengatakan tapi kok saya nggak tahu ya, saya ini ya. Nanti datang kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih yang mau mati bagi kami. Sekarang kami mau mempersembahkan tangan saya, kaki saya, pikiran saya, dan hati saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.